Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan apa yang telah kita belajar bersama pada kesempatan ba'da subuh Sabtu pagi tadi. Pembahasan terakhir terkait dengan pesan-pesan, nasihat-nasihat salafun saleh terkait dengan bekal utama, bekal-bekal terbaik menyambut datangnya Ramadan. Tadi kita sebutkan 3 poin. Yang pertama, yakni hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala agar disampaikan umur kita kepada Ramadan dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mengisi Ramadan dengan beragam wujud ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, hendak seorang muslim untuk yafrah bikudumi Ramadan, merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, senang, bersukacita menghadapi Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan, kebaikan, bahkan syahrul mubarak, bulan yang padanya bertabur keberkahan. Yang ketiga adalah kita sebelum Ramadan menyibukkan diri untuk memperbanyak amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiuna Muhammad SAW mencontohkan ketika beliau di bulan Sya'ban itu beliau memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak apa? Puasa sunnah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu
Rasulullah SAW istakmala siyama syahri illa Ramadan. Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu Sya'ban. Dan aku Aisyah tidak pernah melihat beliau paling banyak mengerjakan ibadah puasa, yakni puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak apa? Puasa sunnah. Bagi yang terbiasa puasa Senin dan Kamis, lanjutkan. Yang terbiasa puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, 13, 14, 15 Hijriah, lanjutkan. Yang terbiasa puasa Daud, lanjutkan. Atau di bulan Sya'ban, sekian hari puasa, dan mengambil sekian hari tidak puasa. Ini sunnah Nabi. Ini salaf kita. Teladan para salaf ketika bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Zalika syahra atau zalika syahr yaqfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana. Wa huwa na'am syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Beliau memperbanyak puasa sunnah Sya'ban dikarenakan, kata beliau, karena pada bulan itu, yakni bulan Sya'ban, banyak manusia yang melalaikannya, melupakannya. Bulan Sya'ban yang terapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban lah bulan diangkat padanya amalan soleh kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkatnya amalan soleh di bulan Sya'ban. Dan beliau menyenangi, menyukai ketika diangkatnya amalan soleh atau amalan-amalan kebaikan itu dalam kondisi berpuasa. Sehingga banyak puasa. Zid ala zalik, ulama menyebutkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban tidak sebatas mendapatkan pahala puasa sunnah, juga meniti jejak amalan Rasulullah SAW, juga faidah diantaranya sebagai bentuk penempaan, penggemblengan, pembelajaran, pelatihan agar masuk Ramadan secara fisik dan fisikis seorang siap untuk mengerjakan dan menjaga puasa Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Orang yang sudah terbiasa puasa di bulan Sya'ban, masuk Ramadan ringan puasanya. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak pernah puasa, masuk Ramadan puasa, terkadang secara fisik sangat lemah, sangat lelah, sangat letih, sangat haus, sangat lapar, sangat terasa lama puasanya. Nggih napa nggih? Lho. Nggih napa mboten? Nggih. Ngertos basa Jawi mboten iki? Mboten. Oh, lanjut. Juga sebelum bulan Sya'ban atau sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, salafus saleh menyebutkan bahwasanya syahrul Sya'ban syahrul qura. Bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Quran. Kanu dulu salafun saleh ketika di bulan Sya'ban, masuk bulan Sya'ban, mereka sudah at-tafarruq, konsen, fokus untuk memperbanyak membaca Quran sejak bulan Sya'ban. Masuk Ramadan, nanti kita baca bagaimana salafun saleh di bulan Ramadan, berapa kali khatam Quran Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Qatadah, berapa kali kita baca nanti.
Sehingga ketika seorang di bulan Sya'ban membiasakan diri dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu masuk Ramadan dalam kondisi siap. Barakallahu fikum. Nasihat yang keempat, sebagai bekal utama yang sangat baik untuk persiapan menjelang Ramadan adalah islahun nafs, islahul qulub. Hendaklah kita benar-benar memperbaiki kondisi hati-hati kita, membersihkan jiwa-jiwa kita. Limada, kenapa? Karena dari hati yang bersih, dari hati yang bening, dari hati yang suci, muncul ucapan yang baik, tindakan yang baik, amalan yang baik, dan ibadah yang baik. Karena hati itu madar poros kebaikan, ucapan, dan amalan kita. Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wayal qalb. Ketahuilah bahwa pada badan kalian terdapat segenggam daging, segumpal daging. Jika baik, segumpal daging itu akan baik seluruh amalan kalian. Jika jelek, segumpal daging itu akan jelek seluruh amalan kalian. Ketahuilah, itu adalah hati. Urgensi mensucikan hati sebelum datang ke bulan suci Ramadan. Ini penting sekali. Dan memang orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang terbiasa untuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Sampai-sampai untuk mengkabarkan keberuntungan orang-orang yang mensucikan jiwa dan hatinya, Allah sampai bersumpah 7 kali. Masih ingat? Dalam surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, bersumpah, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yabshaha, was samaa'i wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsi wama sawwaha. Bersumpah sampai 7 kali. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengkabarkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung siapa saja yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh sangat merugi orang yang mengotorinya, mengotori jiwanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada kondisi hati kita. Baik jeleknya kondisi hati kita itu sebagai bentuk parameter tolak ukur mulia tidaknya kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menegaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada badan-badan kalian, juga tidak memandang kepada rupa-rupa kalian. Hanyalah Allah sebatas memandang ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan memandang kepada amalan-amalan kalian. Siapa saja yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, dan siapa saja yang mempunyai amalan-amalan kebajikan yang soleh, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ada yang bertanya, Ami Yusuf, kondisi hati yang baik itu kayak mana? Kondisi hati yang baik, setidaknya dalam sebuah hadis ada 4 parameter. Ada 4 tolak ukur. Dan ini sebagai bahan muhasabah diri kita. Tentang kualitas hati kita yang sangat penting untuk kita persiapkan, kita bersihkan menuju bulan suci Ramadan.
Suatu saat datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama, yang terbaik? Qala, beliau mengatakan, kullu mahmumil qalb wa saduqil lisan. Manusia yang terbaik. Bentar saya lihat dari arah kanan. Loh, kok nunduk semua? Kenapa? Enggak mau ditanya, cuma lihat. Alhamdulillah enggak ada yang ngantuk kan gitu. Ya, kok enggak nunduk semua? Tenang. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Rasul mengatakan, kullu mahmumil qalb wa saduqil lisan. Manusia terbaik adalah pemilik mahmumul qalb dan lisan yang jujur. Kalau sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, amma saduqul lisan na'rifu. Ya Rasulullah, adapun lisan yang jujur, ucapan yang jujur, ucapan yang benar, itu kami faham. Kami tahu maknanya, kami tahu maksudnya. Wa ma mahmumul qalb? Apa yang engkau maksud dengan mahmumul qalb? Qala, Rasul mengatakan, menjawab, ini penting buat kita. Taqiyun nakiyun. Mahmumul qalb adalah hati yang taqiyun, hati yang bertakwa. Satu, hati yang bertakwa. Wa nakiyun, dan hati yang bersih, yang suci, yang bening. Kemudian beliau menjelaskan tentang parameter tolak ukur hati yang bersih. Dengan 4 tolak ukur. Yang pertama, la isma fihi. Hati yang tidak condong, tidak cenderung, tidak suka kepada dosa dan kemaksiatan. Nah ini, di bulan Sya'ban, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai terjatuh pada dosa dan kemaksiatan. Terlebih al-kabair, dosa-dosa besar. Dan jangan sampai sudah mau masuk bulan Ramadan masih bergelimang dengan dosa kemaksiatan. Hatinya masih kotor. Hatinya masih banyak amradul qulub, penyakit hati. Jangan. Ya. Nah, sampai Syekh Utsaimin membuat sebuah nasihat buat kita dalam bait syair beliau. Ya dalladhi ma kafahu dzambu fi rajabin. Wahai orang yang tidak berhenti berbuat dosa pada bulan Rajab, bulan yang lalu, hatta asarabbahu fi syahri Sya'ban, sampai berbuat durhaka, berbuat maksiat dosa kepada Rabbnya sampai bulan Sya'ban. Sya'ban masih terus berbuat dosa. Laqad adallaka syahrus saumi ba'dahuma. Sungguh telah menaungimu bulan puasa setelah kedua bulan itu, yakni setelah bulan Rajab dan Sya'ban. Fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Maka janganlah engkau menjadikan bulan Ramadan bulan yang masih berbuat dosa dan kemaksiatan. Waslul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan bertasbihlah, sucikan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dan sungguh-sungguh. Fa innahu syahrus tasbihi wa Qur'ani. Sesungguhnya Ramadanlah bulan untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir dan membaca Quran. Hati yang bersih, hati yang la isma fihi, hati yang tidak ada dosa padanya, hati yang tidak condong berbuat dosa dan kemaksiatan. Yang kedua adalah wala baghya. Hati yang bersih, hati yang bening, hati yang tidak ada kezaliman padanya, atau hati yang tidak suka bermusuhan.
Hati yang tidak suka ada permusuhan. Senangnya kebersamaan, senangnya kekeluargaan, senangnya saling mengisi, senangnya ukhuwah, persatuan. Ini hati yang baik. Yang ketiga, wala ghilla, hati yang tidak menyimpan kebencian kepada saudaranya. Iya. Yang keempat, wala hasada, hati yang tidak menyimpan rasa hasad, iri, dengki kepada saudaranya. Sebelum Ramadan, sangat baik kalau kita memperbanyak muhasabah diri, introspeksi diri, membersihkan hati-hati kita sehingga masuk Ramadan dalam kondisi hati bersih, sehingga untuk beribadah ringan. Untuk menopang kekhusukan tumakninah beribadah kita juga ringan. Kenapa? Hatinya bersih. Tetapi ketika hatinya kotor masuk Ramadan, masih banyak bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, maka akan sangat berat untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi. Yusuf, terus bagaimana cara untuk tazkiyatun nufus? Cara untuk membersihkan hati sangat banyak. Di antaranya mujalasatu as-solihin. Duduk berteman dekat dengan orang-orang soleh. Itu membersihkan hati. Karena al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Bahkan mujalasatu as-solihin itu ghanimah. Duduk bersama orang baik, duduk bersama orang yang soleh itu ghanimah, harta yang sangat mahal nilainya. Man jalis, barang siapa yang duduk sejenis. As-sahib, sahib, barang teman itu mempengaruhi, menyeret, maka duduklah bersama orang-orang yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi ila akhir ayat. Jelas itu. Termasuk juga yang bisa membersihkan hati adalah apa? Thalabul ilmi, tafakuh fiddin, duduk di majelis ilmu, itu jelas. Juga yang bisa membersihkan hati adalah qiraatul Quran bitadabburi wa tafahumi li ma'anihi wa ma'urida bihi. Membaca Quran dengan mentadaburi kandungan makna ayat yang dimaksud, yang dibaca. Juga penting hal yang bisa membersihkan hati adalah kasratu zikrullah. Memperbanyak zikir kepada Allah, termasuk kasratul istighfar. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Apa istighfar? Thalabul maghfirah. Memohon ampunan kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innal mu'mina idza adnaba kanat untatun sauda fi qalbihi. Sungguh insan beriman itu ketika berbuat dosa, maka dosa itu menggoreskan noktah-noktah hitam pada hatinya. Namun ada syifanya, ada obatnya, ada pembersihnya. Apa itu? Fa'in taba, jika dia mau bertobat, taubatan nasuha. Wa naza'a, dan sungguh-sungguh meninggalkan dosa maksiatnya. Wastaghfara, dan dia beristighfar, memperbanyak istighfar, dengan istighfar yang benar, maka hasilnya saqula qalbahu, kembali bersih, suci, bening hatinya. Perbanyaklah istighfar untuk islahul qulub, membersihkan hati. Nah, istighfar kita seberapa sih? Monggo. Rasul mengatakan, ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atuballah wastaghfiruhu fil yaum aksar min sab'ani marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Ta'ala, sungguhnya aku nabimu,
bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan yang lain, mi'atan marrah, 100 kali. Sangat banyak. Nah, ini yang keempat. Yang ini apa? Sebelum Ramadan, bersihkan hati-hati kita. Agar masuk Ramadan, lebih ringan, lebih mudah untuk bisa istiqomah ibadah di bulan Ramadan. Juga nasihat yang lain. Sebelum Ramadan, hendaklah mempunyai kekuatan ilmiah, mempersiapkan ilmu terkait dengan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Fikih-fikih puasanya, fikih-fikih salat malamnya, fikih-fikih semua bentuk yang ada ibadah bulan Ramadan. Persiapkan ilmunya. Contoh masalah salat tarawih misalnya. Maka siapkan ilmunya terkait fikih bagaimana ittiba' Rasul, mencontoh Rasul terkait dengan salat tarawihnya. Dan salat tarawih ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Rasul sampai mengatakan, ya, ini agar kita semangat nanti untuk kita menjaga salat tarawih kita, termasuk menjaga amalan ibadah kebaikan tidak sebatas ketika di pondok, tetapi nanti ketika liburan pondok, masih Ramadan di rumah, teruskan ibadahnya. Termasuk menjaga sholat malam tarawihnya. Ya, Rasul mengatakan, saya sebutkan 4 atau 5 keutamaan menjaga tarawih, biar kita semangat nanti. Rasul mengatakan bahwa sholat malam itu adalah satu amalan yang menyebabkan seorang dimasukkan ke surga dengan penuh keselamatan. Rasul mengatakan, ayuhan nas, absus salam, hai manusia, biasakan menebarkan salam. Wa at'imu ta'am, dan berilah makanan. Karena Ramadan juga disebutkan syahrul it'am, bulan untuk memperbanyak memberikan makanan lil fuqara wal masakin wad du'afa lis-shaim, untuk yang berpuasa. Karena orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa mendapatkan ganjaran dari orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari pahala orang yang berpuasa. Wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan pada manusia. Wasil arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasuniyam, dan biasakan salat malam ketika kebanyakan manusia tertidur. Tadkhul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Naam, rawahu Tirmidzi. Dan Sahih Muslim disebutkan bahwa salat malam adalah salat yang paling utama setelah salat fardu yang 5 waktu. Rasul mengatakan, afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang wajib 5 waktu adalah salat malam. Ditambah lagi, dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan sampai 4 langsung keutamaan salat malam. Masya Allah ini. Terlebih para penuntut ilmu seperti kita, termasuk saya, ini penting sekali untuk senantiasa menjaga salat malam dan Ramadan salat tarawihnya. Rasulullah itu sampai mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan sejuk hatiku, teduh pandanganku ketika mengerjakan ibadah sholat. Masya Allah. Dari sahabat Abu Umamah, Rasul mengatakan, alaikum biqiyamil laili, atas kalian hendaklah senantiasa menunaikan dan menjaga salat malam.
Dan beliau menyebutkan 4 langsung keutamaan. Masya Allah ini. Tolong benar-benar diingat-ingat ini. Biar kita punya semangat. Punya motivasi kuat untuk menjaga salat malam. Terlebih salat tarawih di bulan Ramadan. Rasul mengatakan yang pertama. Fa'innahu da'bu as-solihin qablakum. Sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ciri khas lelaki soleh. Ciri khas wanita solehah adalah orang-orang yang ihtimam. Benar-benar mengutamakan dan menjaga salat malam. Juga Rasul mengatakan. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan salat malam itu adalah bentuk qurbah. Pendekatan diri kepada Rabb kalian. Kepada Allah Ta'ala. Qurbah, taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasul juga mengatakan, wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Salat malam itu juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Khilaf kita banyak, salah kita enggak sedikit. Kalau mau disimpulkan, nahnu minal muqassirin. Kita itu insan-insan yang banyak kekurangan. Banyak khilaf, banyak salah. Untuk menghapus salah termasuk salat malam. Juga Rasul mengatakan, wa manhatun lil ism. Salat malam itu akan mencegah dari perbuatan dosa kemaksiatan. Masya Allah. Ketika seorang di malam harinya berkhalwah, menyendiri bersama Allah dengan qiyamul lail, maka pada pagi, siang, sore sampai tidur kembali, insyaallah taala punya kans modal besar untuk ringan meninggalkan bermacam wujud dosa kemaksiatan. Nah, rawahu Tirmidzi wal Hakim wa hasanahu al-Albani. Hadisnya hasan. Terlebih ketika Nabi Muhammad menyebut tentang 2 hadis setidaknya terkait dengan salat malam tarawih di Ramadan. Rasul mengatakan, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufra ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan berlandaskan iman dan mengharap pahala Allah semata, niscaya akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Lebih hebat lagi Rasul juga menyebutkan tentang salat tarawih bersama imam. Fa innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang salat malam bersama imam hatta yansarifa sampai selesai, maka dicatat untuk dirinya sebagaimana orang yang semalam suntuk salat malam. Masya Allah. Padahal kita salat tarawih bersama imam ya paling setengah jam, sebagian 1 jam, sebagian sekian. Maknanya tidak seluruh malam, 4 malam. Tetapi ketika seorang di bulan Ramadan salat berjamaah tarawih bersama imam, maka dicatat untuk dirinya semalam suntuk salat malam. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sehingga seorang sebelum Ramadan memahami hal-hal semacam ini. Dimurojaah kembali. Ya, bagaimana keutamaan salat malam, bagaimana kaifiyah tata cara yang benar salat malam. Ya, bagaimana bacaan salat malam. Terlebih jika terkait dengan puasa yang sangat banyak fikihnya. Keutamaan puasa, siapa yang diwajibkan puasa, apa rukun puasa, apa yang bisa menodai pahala puasa, apa yang bisa merusak ibadah puasa seorang, apa pembatal-pembatal puasa, dan sangat banyak terkait dengan ibadah puasa. Pelajari. Naam, barakallahu fikum. Pelajari dengan baik. Menyiapkan wawasan ilmiah sebelum Ramadan. Seorang ketika masuk Ramadan dengan bekal ilmu yang kokoh,
sangat berbeda dengan orang yang masuk Ramadan dalam kondisi rutinitas belaka. Tidak ada asar yang ada padanya. Sebatas rutinitas tanpa wawasan ilmiah. Kemudian bekal di antara bekal terbaik untuk Ramadan adalah hendaklah seorang muslimah mempunyai niat yang baik dan azam yang qawiyah, azam yang kuat agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaiknya. Ramadan tahun ini lebih baik setidaknya dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Niatkan dengan niat-niat yang baik. Niat Ramadan tahun ini ingin khatam lebih banyak dibandingkan khatam Quran pada Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun ini lebih banyak infak sedekahnya kepada fuqara wal masakin wa du'afa dan yang lainnya. Dan target-target yang lainnya. Tidak kalah pula pentingnya tentunya sebelum Ramadan, berarti yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Adalah yang masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu segera dilunasi. Itu bagaimana salah kita. Dicontohkan oleh perkataan dari Abu Salamah, sahabat yang mulia, ketika sami'tu Aisyah taqul, aku mendengar Aisyah Ummul Mukminin berkata, kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadana fama astati'u ayaqdiya illa fi Sya'ban. Ya. Naam, aku mendengar Ummul Mukminin Aisyah berkata, aku Aisyah mempunyai hutang puasa Ramadan tahun lalu. Dan aku tidak kuasa, tidak mampu untuk mengganti atau mengqadha, melunasi hutang puasa Ramadan tahun lalu kecuali fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Bulan-bulan atau waktu-waktu semacam bulan Sya'ban semacam ini sangat dianjurkan untuk segera menyelesaikan hutang puasa Ramadan terdahulu. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan hadis ini, wa yu'khadhu min hirsiha 'ala dzalik fi Sya'ban annahu la yajuzu ta'khiru liqada'i hatta yadkhula Ramadan akhar. Dari hadis ini, dari asar ini, diambil sebuah pelajaran bahwa betapa sangat bersemangatnya beliau Ummul Mukminin Aisyah dalam menunaikan kewajiban, yakni mengqadha, mengganti puasa Ramadan tahun yang lalu di bulan Sya'ban. Sehingga tidak dibolehkan seorang itu untuk mengqadha, untuk mengganti hutang puasa Ramadan tahun lalu sampai masuk Ramadan berikutnya. Masuk Ramadan masih punya hutang puasa Ramadan sebelumnya. Itulah yang bagi, tidak sepantasnya. Nah, sekarang sedikit sebagai penutup, ya, karena waktu semestinya jam 10 selesai kan? Ya, namun tadi mulainya ya, panitia ngendiko mulainya karena jam 9 lebih 20 menit sehingga diberi waktu sampai jam 10:04 atau 10:30. Tapi jangan khawatir, nggak nyampe setengah 11. Ini wujuh atau yibah, wajah-wajah baik yang tidak ada kekhawatiran. La taqaf wa la tahzan, ya. Ya. Lanjut. Sebelumnya mohon dibantu ana untuk menyebutkan, karena sahabat yang akan kita baca riwayat beliau ini salah seorang sahabat yang masuk kepada 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga. Tolong tunjuk jari siapa yang bisa menyebutkan. Atau ditunjuk saja? Coba untuk menghemat waktu, sangat terbatas waktunya.
Nanti Ami Yusuf dibantu ya. Tidak urut nggak apa-apa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, seingat saya, ya, 10 orang sahabat yang di jannah surga. Di atas adalah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian Abu Beda ilmu Jarrah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Kemudian sudah. Abu Beda bin Jarrah sudah. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah. Zubair bin Awam sudah. Sa'id bin Zaid sudah. Abdurrahman bin Auf sudah. Talhah bin Ubaidillah sudah. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Talhah bin Ubaidillah terkait dengan hebatnya Ramadan sebagai pungkasan. Agak panjang. Tidak dicatat, nggak apa-apa. Yang penting dipahami. Sahabat Talhah bercerita, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada 2 orang lelaki dari Bani Bali yang menghadap kepada Rasulullah SAW. Wa kana islamuhuma jami'an. Kedua-duanya menyatakan keislamannya. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan al-akhar. Mulai menceritakan kondisi keduanya. Yang satunya setelah menyatakan keislamannya, yang satunya lebih kuat, lebih hebat, lebih sungguh-sungguh ibadahnya dibandingkan yang satunya. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastashhidu. Ya. Yang sungguh-sungguh ibadahnya ini kemudian pergi berperang berjihad. Kemudian dia mati syahid. Yang satu sudah mati syahid. Bisa dipahami? Nah. Thumma makasal akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Adapun yang satunya diberikan waktu lebih panjang setahun umurnya, kemudian setelah itu baru meninggal. Setahun lebih panjang baru meninggal. Ibadahnya biasa-biasa saja. Qala Talhah, kemudian Talhah bercerita, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Dalam mimpiku seakan-akan aku melihat aku berada di antara keduanya itu di depan pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lil ladzi tuwfiyal akhir. Naam? Iya. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lil ladzi tuwfiyal akhir minhuma. Thumma kharaja fa adzina lil ladzi ustushhida. Kemudian datang keluar malaikat. Mengajak, menghampiri, memasukkan orang yang dipanjangkan umurnya setahun kemudian. Yang ibadahnya biasa masuk ke surga lebih dulu. Kemudian keluar lagi malaikat. Menghampiri, memasukkan orang yang sungguh-sungguh ibadahnya dan mati syahid belakangan. Lebih dulu yang mana masuk surganya? Lebih dulu yang mana? Lebih dulu sahabat yang biasa ibadahnya tetapi diberikan umur lebih panjang berapa tahun? Setahun. Kemudian summa raja'a ilayya faqala. Kemudian malaikat itu kembali kepadaku kepada Talhah bin Ubaidillah dan berkata, "Irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du." Ya, kembalilah. Belum saatnya engkau mendapatkan hal ini, yakni belum masuk surga. Kenapa? Karena masih hidup. Ketika mengalami mimpi yang demikian,
Fa asbaha Talhatu yuhaditsu bihin nas. Berpagi-pagi sahabat Talhah bin Ubaidillah mengkabarkan, menceritakan mimpi beliau kepada manusia, kepada para sahabat. Fa'ajibu lidzalik, para sahabat heran. Herannya para sahabat, kenapa orang yang ibadahnya biasa-biasa saja lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang dia sungguh-sungguh ibadahnya dan bahkan dia mati syahid di jurang syuhada. Fa balagha dzalika Rasulullah wa haddatsuhu al-haditsa. Kemudian para sahabat menghadap Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Rasulullah. Faqala, Rasul mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Ya. Dari sisi mana? Apa yang membuat kalian itu heran itu apa? Para sahabat berkata, faqalu, ya Rasulullah, hadza kana ashaddu ar-rajulaini ijtihadan thumma ustushhida wa dakhala hadzal akhar na'am al-jannah qablah. Ya Rasulullah, bukankah dalam bahasa kita, bukankah sahabat yang sungguh-sungguh ibadahnya bahkan dia mati syahid itu, kenapa kok yang lebih dulu masuk surga adalah sahabat yang biasa-biasa ibadahnya dan diberikan umur setelahnya, setahun setelahnya? Faqala salam, Rasulullah mengatakan, alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanatan? Ini pertanyaan pertama. Bukankah sahabat yang biasa-biasa ibadahnya itu diberikan waktu lebih panjang umur setahun? Qalu bala, iya Rasulullah. Wa atraka Ramadan, bukankah sahabat yang biasa-biasa ibadahnya itu menjumpai bulan Ramadan? Ini syahidnya. Saya ulangi, bukankah sahabat yang biasa-biasa ibadahnya itu lebih panjang umur setahun, kemudian dia menyembah Ramadan, fasoma, kemudian dia puasa Ramadan, wasolah, kemudian dia sholat malam di bulan Ramadan, kaza wa kada, dia beribadah demikian min sajdatin, dari bentuk sujudnya fisanah dalam setahun. Setahun itu berapa kali sujud? Kan banyak sekali. Yuk kita hitung yuk. Sholat 5 waktu sehari semalam berapa rakaat? Pinten rakaat? 5 waktu. Sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Pinten rakaat? Berapa? 17 rakaat. 1 rakaat berapa kali sujud? Berapa? 2 kali sujud. Berarti 17 rakaat kali 2. Berapa kali sujud? Berapa kali sujud? 34. 34 kali sujud sehari semalam kali setahun itu 365 hari. Berapa kali sujud? Cepat. Matematika yang dapat 10. Ayo. 12.000 sekian kali sujud. Itu yang 5 waktu. Belum sholat tarawihnya. Belum sholat rawatibnya. Sangat banyak. Sekian kali sujud. Sehingga Rasul mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Maka perbedaan antara keduanya itu bak langit dan bumi. Jauh sekali. Pantas kalau orang yang biasa ibadahnya, namun dia setahun lebih panjang umurnya, dia berjumpa dengan Ramadan, dia puasa Ramadan, dia tarawih Ramadan, dia sujud sekian kali dalam setahun, sangat utama, luar biasa. Syahidnya bertemu dengan bulan Ramadan sehingga dimasukkan ke surga terlebih dahulu. Terakhir sekali. Terkait dengan sangat dianjurkannya di bulan Ramadan kita, selain berpuasa di bulan Ramadan, selain sholat tarawih di bulan Ramadan, selain memperbanyak infak di bulan Ramadan, selain juga memperbanyak zikir doa Ramadan, juga jangan lupa
Di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk kasratul Qur'an, memperbanyak membaca Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan. Bulan Ramadan padanya turun Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi insan-insan yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, syifa'u lima fi sudur, obat bagi hati, obat bagi dada. Kita bacakan bagaimana Al-Imam Bukhari, bagaimana Imam Syafi'i menyelesaikan bacaan Quran mereka sebagai bahan refleksi kita. Pertama, buat semangat kita. Yang kedua, bagaimana salaf sangat bersungguh-sungguh di dalam membaca Quran di bulan Ramadan. Dan saya berpesan, memperbanyak tadarus Quran bagi adik-adik yang di pondok, tidak sebatas ketika di pondok, tetapi ketika pulang ke kota masing-masing, ke kampung masing-masing, jagalah keistiqomahan dalam semua bentuk ibadah, termasuk keistiqomahan dalam membaca Quran di rumah masing-masing. Bisa dipahami? Benar ini? Janji ini? Insya Allah. Insya Allahnya yang beneran ini. Jangan ragu-ragu. Lanjut. Bagaimana Imam Bukhari beliau membaca Quran di bulan Ramadan? Karena Muhammad Abu Ismail Al-Bukhari. Dulu beliau Al-Imam Al-Bukhari yahtimu fir Ramadan fin nahari kulli yaumin khatman. Al-Imam Bukhari menyelesaikan, menghatamkan di bulan Ramadan pada siang hari sebelum menjelang malam Ramadan, sebelum malam Ramadan sekali khatam Quran. Masya Allah. Berapa? Loh, kok tersenyum kenapa? Belum bisa Mi Yusuf kalau saya segitu. Walaupun belum bisa, setidaknya kita punya referensi ilmiah bahwa salafun soleh itu istimewa. Meniti jejak mereka itu kebaikan padanya. Setidaknya kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia dan mencintai orang-orang mulia termasuk kemuliaan, kan gitu. Imam Bukhari sebelum menjelang malam, bahkan di siangnya sudah menyelesaikan khatam Quran sekali. Selesai? Belum selesai. Wa yaqumu ba'da tarawih fi kulli salas layalin khatmah. Dan beliau berdiri setelah salat tarawih pada setiap 3 malam Ramadan menyelesaikan atau menghatamkan Quran. Setiap 3 malam Ramadan selesai Qurannya. 10 juz malam pertama, 10 juz malam kedua, 10 juz malam ketiga. Masya Allah. Al-Imam Bukhari. Kita beralih kepada Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in. Kana Qatadah yahtimul Quran fi sab'in. Beliau Qatadah rahmatan wasi'ah menghatamkan Quran dalam seminggu sekali. Setiap pekan sekali khatam Quran. Itu sebelum Ramadan. Jangan terbayang Ramadan itu. Sebelum Ramadan, beliau terbiasa menghatam Quran seminggu sekali. Kalau kita, wajah-wajah kayak kita ini berapa kali? Berapa kali? Setahun sekali. Alhamdulillah. Gitu yo ngaku. Lanjut dulu. Ya, kana Qatadah yahtimul Quran fi sab'in. Beliau Qatadah menghatamkan Quran 1 kali seminggu. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin. Dan ketika datang Ramadan, maka beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Kalau 3 hari sekali, berarti 1 hari berapa juz bacanya?
Pinten? 10 juz. 10 juz. Masya Allah. Selesai? Belum selesai. Fa'idha ja'a ashf khatama kulla na'am lailin. Dan ketika di akhir 10 Ramadan, beliau menyelesaikan Quran setiap sehari semalam sekali. Berarti 10 hari terakhir, setiap sehari berapa juz selesai? 30 juz. Setiap malam khatam Quran. Itu beliau. Masuk kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, murid terbaik Al-Imam Malik. Kana Syafi'i yahtimul Quran fi syahri Ramadhan 70 khatmah atau 60 khatmah. Masya Allah. Dulu Al-Imam Syafi'i, beliau menyelesaikan Quran. Ini cerita dari murid beliau, Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, bercerita bahwa Imam Syafi'i menyelesaikan Quran pada setiap Ramadan 60 khatmah. 60 kali. Satu Ramadan 30 hari itu 60 kali khatam Quran. Atau sebulan Ramadan itu 60 kali khatam Quran. Berarti rata-rata sehari berapa kali khatam Quran? Berapa kali? 2 kali. Kita berapa juz? Berapa juz? Kita berapa kali? Ya. Ini sebagai bahan muhasabah diri kita, sebagai bahan introspeksi diri kita, sebagai bahan refleksi kita. Walaupun kita tidak bisa beramal sehebat mereka, datang sebuah hadis sebagai penutup dari Anas bin Malik. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang soleh. Anas bin Malik bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah. Kemudian bertanya, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah Rasulullah, kapankah datang hari kiamat? Rasulullah mengatakan, ketika ditanya, kapan datang hari kiamat? Rasul menjawab, wa ma'a'dattalaha. Berbalik bertanya jawaban beliau. Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa bekalmu untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat ini menjawab dengan sangat tawaduknya. Walaupun kita yakin ya, sahabat ini sholat bersama Rasulullah. Sahabat ini berjuang bersama Rasulullah. Sahabat ini berinfak, bersedekah bersama Nabi. Tetapi jawabannya menunjukkan ketawadukannya. Menjawab, Rasulullah, saya tidak punya bekal. Ma'il syai'. Kecuali inni uhibbullah wa rasulahu. Kecuali bekalku untuk menghadapi hari kiamat adalah aku sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Apa? Bekalnya? Mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar jawaban ini, Rasul mengatakan, Al-mar'u ala man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan yang lain, anta ala man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai, barang sahabatku. Ketika mendengar sabda ini, Anas bin Malik bercerita. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang 10 tahun membersamai Nabi sebagai pembantu Nabi. Bercerita. Ma farihna. Ya. Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan yang lebih dibandingkan ketika kami mendengar Rasul mengatakan, Al-mar'u ala man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka fa'inni, kata Anas bin Malik, fa'inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Sungguh sejak saat itu aku lebih mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum. Dan sungguh aku sangat berharap dikumpulkan bersama mereka, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar,
dengan sebab kecintaanku kepada mereka. Walau lam a'mal bimisli a'malihim, walaupun aku sadar diri, aku tidak bisa beramal sehebat mereka, tidak bisa beribadah sekuat mereka. Teman-teman semuanya, ayuhal hadirun, kalau kita membaca tentang hebatnya salafun saleh di Ramadan, satu sisi kita akan merasa, ya Allah, astagfirullah, sangat jauhnya semangat kita dari mereka, kesungguhan kita dari mereka. Tetapi setidaknya kita tetap mencintai mereka sebagai orang-orang yang terbaik yang telah Allah sebut mereka dengan kebaikan kuntum khairu ummah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT menyampaikan kita dalam bulan Ramadan dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Keluar Ramadan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, lebih sabar, lebih soleh. Dan setelah Ramadan terus istiqomah di atas kebaikan. Menjadi insan-insan Rabbaniyun. Bukan menjadi insan-insan Ramadaniyun yang sebatas ibadahnya semangat hanya di Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.